not just a human being, you are art. So don't be scared. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Nurul Aziznya. Nama saya Arvila Rum Florencia. Saya Aulia Nisa. Saya Clara Adelia Putri. Saya Muhammad Duto Rozi. Saya Muhammad Lugi Ardiansyah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kurban. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim. Bagi yang mampu, menurut Syurah Al-Hajj ayat 34, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad dengan berdasar pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu." Hadis riwayat Tirmizi. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinadarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Latar belakang terjadinya ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah diceritakan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagaimana persembahan kepada Allah. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan perintah yang sesuai mimpi itu. Karena ia yakin mimpi itu datang benar-benar dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102. Dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Hari berikutnya, Ismail dengan segala ikhlas hati menyerahkan diri untuk disembelih ayahandanya sebagai persembahan Allah. Mimpi itu dilaksanakan ketika acara penyembelihan segera dilaksanakan, tanpa disadari yang berada di tangan Ibrahim bukanlah Ismail, namun diganti dengan seekor domba, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 106-108. Waktu tempat penyembelihan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha dalam kurung 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah dalam kurung akhir dari hari Tasyirik. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Rasulullah SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Hewan yang disebut adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur adalah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing minimal berumur 1 tahun, unta minimal berumur 5 tahun, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Pemanfaatan daging kurban. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh keridhoannya. Yang kedua, ibadah sosial, menyantuni orang-orang yang lemah. Yang ketiga, dibagikan kepada fakir miskin berupa daging mentah, dengan ketentuan sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan sewaktu-waktu membutuhkan. Dan yang terakhir, apabila kurban diniatkan sebagai nazar, maka daging wajib dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil daging sedikit pun. Sunnah-sunnah dalam menyembelih.
A. Membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. B. Membaca takbir. C. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. D. Orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika menyembelihan berlangsung. Hikmah kurban. A. Bagi orang yang berkurban, menambah kecintaan kepada Allah SWT, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, menunjukkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Bagi penerima daging kurban, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, bertambah semangat dalam hidupnya. C. Bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang tidak mampu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.